10 situasi yang mengungkap karakter seseorang yang sebenarnya. Kebanyakan orang tahu caranya menjaga sikap ramah dan sopan saat hidup berjalan lancar. Mereka sudah mahir tersenyum, berkata manis, dan menunjukkan pesona di permukaan. Tapi karakter yang sesungguhnya itu muncul dalam momen-momen kecil, mentah, dan tak direncanakan. Dalam situasi yang seringkali dianggap sepele dan tak terlihat. Karakter sejati tidak diukur saat segalanya tenang. Ia muncul saat ada konflik, saat hening, saat menghadapi hal-hal yang merepotkan dan tak terduga. Jika kamu pernah bertanya-tanya apakah seseorang benar-benar baik, jujur, dan penuh hormat, atau hanya sekadar bermain peran, video ini akan membuka matamu. Inilah 10 situasi yang diam-diam dan konsisten mengungkap sifat asli seseorang. Nomor 1. Saat mereka berada dalam sebuah kelompok. Kamu bisa belajar banyak tentang seseorang hanya dengan mengamati mereka di tengah kerumunan. Apakah mereka melibatkan semua orang dalam percakapan, atau hanya berbicara dengan yang paling populer, menarik, atau berpengaruh? Apakah mereka suka memotong pembicaraan, atau menimpali hanya untuk mendapatkan perhatian? Situasi kelompok secara alami menciptakan hierarki sosial, dan cara seseorang menavigasi dinamika itu menunjukkan apakah mereka dipandu oleh ego atau rasa hormat. Jika kepribadian mereka selalu berubah tergantung siapa yang ada di sekitarnya, besar kemungkinan semua itu hanyalah kepura-puraan. Saat mereka berada di posisi yang lebih unggul, tidak ada yang lebih cepat mengungkap nilai-nilai seseorang selain menempatkan mereka dalam posisi kekuasaan. Entah itu karena mereka memiliki lebih banyak pengetahuan, status yang lebih tinggi, atau pengaruh lebih besar dalam sebuah hubungan. Beberapa orang langsung membiarkan keunggulan itu naik ke kepala. Mereka mulai bersikap superior, berbicara dengan nada yang berbeda, dan menggunakan kelebihan mereka untuk memanipulasi situasi demi keuntungan pribadi. Karakter sejati terlihat saat seseorang bisa memanfaatkanmu, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Saat mereka bisa memenangkan perdebatan, tapi memilih untuk memahami. Saat mereka punya lebih banyak sumber daya, tapi tetap memperlakukanmu sebagai setara. Itulah yang disebut integritas. Nomor 3. Saat mereka membicarakan orang yang tidak hadir. Perhatikan baik-baik bagaimana seseorang berbicara ketika orang yang dibicarakan tidak ada di ruangan. Apakah mereka membela orang tersebut atau justru menjatuhkannya? Apakah mereka suka bergosip atau memilih untuk tetap netral? Jika seseorang sering mengkritik orang lain di belakang, terutama orang yang mereka senyumi saat bertemu langsung, itu pertanda bahaya. Berbicara buruk tentang orang yang tidak ada menunjukkan kurangnya loyalitas dan kedewasaan emosional. Orang dengan karakter kuat akan berbicara dengan nada yang sama, siapapun yang mendengarkan. Mereka tidak merendahkan orang lain demi perhatian atau untuk merasa lebih baik dari yang lain. Nomor 4. Saat mereka diberi penolakan. Batasan seringkali mengungkap apa yang disembunyikan oleh pesona. Saat seseorang mendengar kata tidak, respons mereka bisa sangat membuka mata. Apakah mereka menghormati keputusanmu atau justru mencoba membuatmu merasa bersalah? Apakah mereka marah, bersikap dingin, atau berusaha memanipulasimu agar berubah pikiran? Jika kebaikan mereka hanya bertahan selama kamu setuju dengan mereka, maka itu bukan kebaikan yang tulus. Orang dengan karakter yang baik akan menghormati batasan, meskipun itu tidak nyaman bagi mereka. Mereka tidak membuatmu merasa bersalah, karena kamu melindungi waktumu, energimu, atau nilai-nilaimu. Penolakan seharusnya tidak membuatmu dianggap musuh. Dan cara seseorang merespons tidak menunjukkan bagaimana mereka memandang dirimu, sebagai pribadi atau sekadar alat. Nomor 5. Saat uang terlibat, uang tidak mengubah seseorang. Uang justru mengungkap siapa mereka sebenarnya. Perhatikan bagaimana seseorang menghabiskan uang saat itu bukan milik mereka. Perhatikan juga sikap mereka ketika orang lain sedang kesulitan secara finansial. Apakah mereka menepati janji dalam urusan keuangan
bahkan dalam hal-hal kecil. Sifat serakah atau dermawan sering terlihat dalam cara-cara yang sangat halus. Bukan hanya dari seberapa banyak yang mereka berikan, tapi juga dari bagaimana mereka memperlakukan orang yang memiliki lebih sedikit. Orang yang berkarakter akan konsisten dengan nilai-nilai keuangannya. Mereka memperlakukan orang lain dengan adil, membayar apa yang menjadi tanggungannya, dan tidak menggunakan uang untuk memanipulasi. Baik saat sedang berlimpah maupun sedang pas-pasan, rasa tanggung jawab dan rasa hormat mereka tetap sama. Nomor 6. Saat mereka dipaksa untuk menunggu. Ketidaksabaran bukan hanya soal terburu-buru. Itu tentang bagaimana seseorang menghadapi situasi yang berada di luar kendali mereka. Menunggu di antrean, terjebak macet, atau menghadapi keterlambatan bisa mengungkap banyak hal tentang pengendalian diri dan rasa superioritas seseorang. Orang dengan karakter yang baik tidak membentak orang asing, tidak memutar mata, atau bersikap seolah-olah waktu mereka lebih berharga dari milik orang lain. Mereka paham bahwa rasa frustrasi itu wajar, tapi melampiaskannya ke orang lain bukanlah solusi. Mereka tidak melihat orang lain sebagai hambatan, atau petugas layanan sebagai sasaran kemarahan. Mereka menunggu dengan penuh kesabaran dan sikap hormat. Nomor 7. Saat mereka melakukan kesalahan. Kesalahan adalah hal yang wajar dan pasti terjadi. Tapi cara seseorang merespons kesalahan, itulah yang benar-benar menunjukkan karakter mereka. Apakah mereka mengakui, meminta maaf, dan berusaha memperbaikinya? Atau justru mengalihkan tanggung jawab, berbohong, atau menyalahkan orang lain demi menjaga ego? Orang yang memiliki integritas tidak takut untuk mengakui kesalahan. Mereka melihat kesalahan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai ancaman terhadap harga diri. Jika seseorang tidak bisa menerima kritik atau ditegur, biasanya itu karena rasa bangga mereka lebih besar daripada keinginan untuk tumbuh. Nomor 8. Saat mereka diminta membantu tanpa imbalan. Perhatikan bagaimana seseorang merespons ketika diminta bantuan tanpa ada imbalan atau sorotan. Apakah mereka bersedia memberi waktu, tenaga, atau dukungan dengan tulus, atau hanya saat ada keuntungan bagi mereka? Kedermawanan yang sejati datang tanpa syarat. Jika seseorang hanya membantu saat ada imbal balik, pengakuan, balas budi, atau peningkatan status, itu bukan ketulusan. Itu transaksi. Sesederhana itu. Orang yang benar-benar peduli akan hadir diam-diam dan membantu karena mereka bisa, bukan karena mereka harus. Mereka memberi tanpa menghitung-hitung, dan konsistensi itulah yang membangun kepercayaan, yang tetap bertahan bahkan ketika sorotan sudah hilang. Nomor 9. Saat mereka berada di sekitar orang-orang yang tidak bisa memberi mereka apa-apa. Ini adalah salah satu ukuran paling akurat untuk menilai hati seseorang. Lansia, anak-anak, hewan, orang sakit, orang yang sedang berjuang, atau mereka yang sering dianggap tak terlihat oleh masyarakat. Cara seseorang memperlakukan mereka yang tidak bisa membalas kebaikannya akan mengungkap segalanya tentang empati mereka, atau justru ketidakadaannya. Jika mereka bersikap kasar atau meremehkan di momen-momen seperti itu, itulah versi asli mereka, tanpa topeng. Sebaliknya, orang yang menunjukkan kepedulian yang konsisten kepada mereka yang rentan, biasanya bertindak dari empati yang tulus. Mereka tidak peduli soal status atau pengakuan. Mereka peduli untuk melakukan hal yang benar, meskipun itu merepotkan atau tidak dilihat siapapun. Dan justru itulah yang membuatnya nyata. Nomor 10. Setelah putus hubungan atau perselisihan. Akhir dari sebuah hubungan, baik romantis maupun pertemanan, seringkali mengungkapkan sifat asli seseorang. Apakah mereka tetap menjaga rasa hormat atau justru menjadi pendendam? Apakah mereka berbicara dengan dewasa tentang apa yang terjadi, atau malah mulai menyebarkan rumor dan menjatuhkan nama baikmu? Jika seseorang tidak bisa berpisah tanpa berusaha menghancurkanmu,
berarti hubungan itu tidak pernah dibangun atas dasar kepedulian yang tulus. Itu hubungan yang bersyarat. Orang yang tetap baik hati, meskipun sedang terluka, adalah mereka yang memang tulus sejak awal. Untungnya, kamu tidak perlu bertahun-tahun untuk mengenali seseorang. Kamu hanya perlu memperhatikan momen-momen yang tepat. Situasi-situasi ini mungkin terlihat biasa saja, tapi mereka menyimpan petunjuk tentang apakah seseorang bisa dipercaya, hormat, dan memiliki dasar yang kuat, atau hanya sedang berpura-pura. Setelah kamu belajar mengenali tanda-tanda ini, kamu tidak akan membuang waktu untuk orang yang hanya terlihat baik, tapi mulai berinvestasi pada mereka yang memang benar-benar baik. Dan pertanyaan sesungguhnya adalah, saat kamu melihat dirimu sendiri dalam situasi-situasi yang sama, apa yang kamu lihat? Karena ini bukan hanya soal mengetahui siapa yang bisa dipercaya. Ini soal memilih siapa dirimu saat tidak ada yang memberi tepuk tangan, saat tidak ada yang memperhatikan, dan saat hidup tidak berjalan sesuai keinginanmu. Itulah saat karakter aslimu benar-benar terlihat. Jika video ini memberi kamu sesuatu untuk direnungkan, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan ke teman-temanmu. Itu sangat membantu. Ingat untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten mendalam dan penuh pemikiran lainnya, serta tinggalkan komentar di bawah. Kami selalu senang mendengar pendapat dan pengalaman pribadimu. Terima kasih sudah menonton.